hingga petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Satu orang pengemudi mobil pickup dibawa ke rumah sakit karena terluka bakar. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam detik-detik tumbangnya pohon yang menimpa atap SPBU di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Besarnya batang pohon membuat kanopi SPBU seketika ambruk dan menimpa sejumlah pengendara motor. Akibatnya 4 orang pengendara mengalami luka akibat tertimpa pohon dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas Pertamanan DKI Jakarta turun untuk mengevakuasi dahan pohon yang tumbang. Itu dampaknya karena apa, Bang? Pohon di luar dari SPBU sih Pak, itu roboh, kena termuk kita, terus kena pohon mangga kita, terus nimpa customer yang lagi ada antrian pengisian. Ada berapa kendaraan, Bang, yang timpa, Bang? Kendaraan yang tadi itu ada, yang pas di bawah pohonan yang banget itu ya, itu. Pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan angin kencang yang melanda Jakarta sejak Kamis malam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Longsor menerjang desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. 6 orang tewas dan 84 lainnya hilang. Sudah sepekan banjir melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan kini kian meluas hingga mencapai 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Alwi Farhan berhasil menembus babak final Indonesia Master 2026 usai kalahkan Chi Yujen dari Taiwan. Halo, selamat sore pemirsa. Hingga hari ini, banjir masih merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Warga diimbau tetap waspada dan siaga demi menjaga keselamatan. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Bencana longsor besar melanda desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu pagi. Puluhan rumah tertimpa material longsor pada pukul 2 dini hari tadi. Longsor terjadi diduga karena hujan yang terus mengguyur kawasan Cisarua selama 24 jam. Puluhan rumah rata dengan tanah, diduga terdapat ratusan warga masih tertimbun di dalamnya. Pasalnya, kejadian sangat cepat dan saat warga tengah tertidur lelap. Dan hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan evakuasi. Namun cuaca dan longsor susulan mempersulit petugas. Hingga saat ini pemirsa, petugas belum memperoleh jumlah pasti korban yang tertimbun. Sabtu siang petugas menemukan satu jasad korban longsor berjenis kelamin perempuan. Korban ditemukan usai terseret longsor. 6 orang dilaporkan meninggal dunia sementara 84 orang lainnya masih hilang. Jenazah para korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit guna otopsi dan identifikasi. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih mencari para korban lain. Namun cuaca dan longsor susulan mempersulit pencarian. Tanah longsor terjadi di Desa Krompeng, Kecamatan Talun, Pekalongan, dan peristiwa tersebut menimbulkan kepanikan warga. Ya, Anda bisa lihat di gambar pemirsa, tanah di tepian Sungai Kupang yang ambles dan menyeret pepohonan ke bawah membuat warga panik. Peristiwa terjadi pada kemarin siang usai sholat Jumat dan amblesnya tanah dipicu derasnya arus Sungai Kupang setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat seharian. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun dampak kerusakan sangat signifikan karena sejumlah rumah di tepian sungai turut terdampak.
Diterpa angin kencang, tembok atap gelanggang olahraga Kemayoran Jakarta Pusat ambruk hingga merusak belasan kendaraan warga. Ya, inilah tadi detik-detik rekaman CCTV ya saat tembok atap di gelanggang olahraga Kemayoran di Jalan Serdang 3 Jakarta Pusat mendadak ambruk pada Jumat malam. Menurut saksi mata, sebelum peristiwa ini terjadi, angin kencang sedang melanda wilayah ini. Tembok bagian atap dan juga besi penyangga ambruk hingga merusak pagar dan belasan kendaraan milik pengunjung yang terparkir di dalam area GOR Kemayoran rusak. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Polisi dari Polres Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan juga pemeriksaan saksi-saksi. Ya, kita ke soal banjir pemirsa. Setelah beberapa hari terendam banjir dan tak dapat dilintasi kendaraan, pagi tadi ruas jalan Dan Mogot kilometer 13 Cengkareng Jakarta Barat sudah kembali bisa dilewati. Ya, inilah visual udara arus lalu lintas di ruas jalan Dan Mogot kilometer 13 Cengkareng Jakarta Barat. Masih ada sedikit air pemirsa, tetapi kendaraan sudah bisa lewat. Kendaraan yang melaju dari arah Pesing menuju Tangerang maupun sebaliknya mulai ramai lancar ya. Kondisi banjir saat ini juga sudah jauh berkurang dan arus lalu lintas di kawasan ini bisa digunakan dan tidak ada lagi pengalihan arus. Meski demikian, jalur bus Transjakarta arah Kalideres masih belum dapat melintas karena banyaknya separator beton yang roboh akibat terendam banjir. Diketahui sebelumnya pada Kamis siang hingga Jumat malam, ruas jalan Dan Mogot sempat tergenang banjir dengan ketinggian antara 20 hingga 70 cm akibat tingginya intensitas hujan serta meluapnya aliran Kali Mukefart. Alhamdulillah ya, untuk kepadatan ya yang arus lalu lintas yang arah ke Cengkareng, arah ke Tangerang sementara masih cukup kondusif ya, tidak ada kepadatan alias kemacetan. Artinya saat ini sudah tidak ada pengalihan arus lalu lintas, Pak? Betul, untuk hari ini alhamdulillah karena air alhamdulillah juga sudah surut, makanya tidak ada kontraflow alias. Pemukiman warga yang berada di kawasan Rawabuaya Cengkareng Jakarta Barat masih terendam banjir. Bahkan banjir mencapai 70 cm ini telah berlangsung sejak 3 hari lalu. Hingga Sabtu dini hari tadi, pemukiman warga di Jalan Haji Jairi, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat masih terendam banjir. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 30 hingga 70 cm membuat aktivitas warga terganggu. Banjir di lokasi ini diketahui sudah terjadi sejak Kamis malam karena hujan deras dengan intensitas tinggi dan meluapnya aliran Kali Mukefart. Akibatnya terdapat satu RW yang terdiri dari 6 RT terdampak kebanjiran. Biasanya kan hujan besar ditambah kiriman, air kiriman. Rawabuaya ini biasanya satu hujan yang intensitas besar terus ditambah kiriman dari berbagai wilayah gitu. Karena medannya cengkung. Nah, ini ketinggian sekitar paling tinggi tuh sepaha orang dewasa atau 70 cm itu tingginya. Bang, ini ada berapa RT atau berapa kakak Bang yang terdampak di sini, Bang? Kalau RT dari RT 13, RT 5, RT 4, RT 1, RT 6, RT 7. Ada 6 RT. Di berapa RW? Di 1 RW. Berarti emang sering Bang ya di sini, Bang? Sering, langganan. Warga berharap pemerintah lebih mengoptimalkan pompa air yang sudah tersedia, serta lakukan pengecekan saluran air dan gorong-gorong agar tidak terjadi penyumbatan. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banjir kembali merendam kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Dan hingga kini warga masih bertahan dan waspada akan adanya banjir susulan kiriman dari hulu Kali Ciliwung. Ketinggian air di kawasan Kebonpala mencapai 100 hingga 170 cm dan sebagian warga memutuskan bertahan di rumah lantai 2 sekaligus berjaga jika air kembali meninggi. Sebagian warga lainnya memilih untuk mengamankan diri ke posko pengungsian di SDN Kampung Melayu dan Masjid Jami Itihadul Ikhwan RW 08. Warga mengatakan malam sebelumnya air sempat surut namun dini hari tadi banjir kiriman kembali datang. Warga berharap pemerintah segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang menjadi penyebab utama banjir sering terjadi di kawasan ini.
Kopi di sini aja, kalau nggak ada bang, kembang sayur, Ya, untuk mengetahui situasi terkini di Kebon Pala, kita bergabung dengan rekan Henry Aprila yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Henry, apakah banjir di Kebon Pala masih terus menggenangi wilayah itu? Ya, untuk di Kebon Pala Jakarta Timur sendiri, David dan juga pemirsa, ini kalau kami lihat di belakang kami, air masih menggenangi pemukiman warga yang kemudian tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu warga menyebutkan ini juga salah satu dampak dari hujan yang sudah terjadi sejak malam hari kemarin. Kita sedikit menunjukkan bagaimana lokasi dan juga visual terkini bersama dengan juru kamera kami Muhammad Herudin akan menunjukkan bagaimana visual terkini di mana memang untuk petugas sendiri ini juga masih bersiaga untuk mengamankan juga membantu sejumlah warga yang ingin mencoba untuk ke rumahnya mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan kemudian juga tidak hanya itu, informasi lain yang dapat kami sampaikan ini sekiranya kalau bersama dengan juru kamera kami menunjukkan sekiranya memang untuk air sendiri ini ketinggiannya masih di angka 120 sampai dengan 130 cm. Kemudian memang untuk kalau kami lihat ini sejumlah kontur dari bentuk bangunannya juga memang sejumlah warga ini memiliki rumah dengan kontur 2 lantai, sehingga memang informasi yang kami dapatkan sejumlah warga masih memilih untuk berada di lantai 2 ataupun mengungsi di lantai 2 rumahnya sendiri. Dan tidak hanya itu, tentu kalau kami lihat pun juga ini, kalau tadi kami lihat Kali Ciliwung saat kami menuju ke lokasi pun ini masih cukup tinggi, David dan juga Pak Birsa. Bahkan air yang juga kami rasakan di lokasi ini ketinggiannya masih di angka 30 cm untuk di titik kami melaporkan. Namun semakin menjorok ke dalam, ini angkanya semakin meninggi di angka 120 sampai dengan 170 cm. Bahkan disebutkan oleh Ketua RT sendiri, ini ketinggian air mencapai di angka 2 meter sebelumnya di malam hari, yang kemudian ini juga mengakibatkan sejumlah warga sementara sejak pagi hari sampai dengan malam hari sampai dengan sore hari ini masih ada yang mengungsi, namun banyak yang masih memilih berada di lantai 2 rumah warganya. Dan tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, kalau kami lihat ini sejumlah anak-anak memang bermain di air, namun yang menjadi konsen adalah warga yang juga ingin menuju ke rumahnya masing-masing ini sementara dibantu oleh dinas-dinas terkait, baik itu dari pihak polisian, kemudian juga dari TNI dan juga Polairut yang membantu warga untuk bisa menuju ke rumahnya masing-masing mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Bahkan tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, kalau memang untuk saat ini pun kalau kami lihat memang ini airnya cukup kotor sekali ya, dan disebutkan juga kalau memang air ini tidak ataupun banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala Jakarta Timur sendiri ini bukan hanya karena hujan ataupun intensitas air yang cukup tinggi saja, namun karena Kali Ciliwung yang juga meluap, kemudian juga kiriman air biasanya menjadi salah satu faktor, ataupun kiriman air dari kawasan Bogor yang menjadi salah satu faktor penyebab banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala Jakarta Timur. Tentunya di beberapa titik di kawasan Jakarta ini yang masih tergenang banjir tergolong cukup minim, dan kemudian memang salah satu yang masih terdampak adalah di kawasan dari Kebon Pala Jakarta Timur. Dan tentunya juga warga juga terus mengharapkan kepada pemerintah provinsi untuk bisa mengatasi permasalahan yang mereka biasa alami. Ini bisa dikatakan rutinitas yang biasa mereka alami ketika intensitas hujan turun dengan intensitas yang cukup tinggi, kemudian kiriman air dari Bogor yang juga selalu mengakibatkan kondisi banjir dengan air ataupun intensitas air yang cukup tinggi. Dan tidak hanya itu, tentunya dari sejumlah bantuan seperti halnya logistik, kemudian konsumsi dan sebagainya, ini juga sudah diterima oleh warga. Namun yang menjadi kendala adalah mereka mengharapkan air ini agar segera surut dan dapat diatasi agar masyarakat sekitar dari Kebon Pala, tepatnya di Jakarta Timur itu bisa merasakan ketika banjir ataupun ketika intensitas hujan yang cukup tinggi, kemudian juga kiriman air dari kawasan Bogor ini tidak mendampak ke kawasan dari Kebon Pala Jakarta Timur. Sementara David, kita terus memantau bagaimana cuaca kemudian juga kondisi terkini. Bahkan kalau untuk cuacanya sejak siang hari tadi ini tergolong cerah, bahkan juga berawan, yang tentunya ini menjadi satu harapan juga untuk warga ataupun dari warga sekitar dari Kebon Pala itu sendiri Jakarta Timur agar air ini segera turun agar mereka juga bisa melakukan aktivitas dengan normal, karena mengingat informasi lain yang kami dapat sampaikan
sampaikan juga, anak-anak juga sementara ini diliburkan sejak hari-hari kemarin karena mengingat sejumlah pakaian bahkan juga kondisi rumahnya masih terendam oleh banjir. Sementara David, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, baik, Henry Aprila melaporkan langsung dan terima kasih, selamat bertugas kembali Henry. Hati-hati. Pemirsa, ratusan rumah di Jalan Gang Buntu, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan kembali terendam banjir sejak Sabtu pagi tadi. Banjir luapan aliran Kali Ciliwung ini membuat rumah-rumah warga terendam dengan ketinggian mencapai 1 meter. Permukiman yang terendam merupakan rumah dari warga RT 05 RW 08 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini sejumlah petugas SAR gabungan masih bersiaga di lokasi untuk memantau debit air. Ini ketinggian masih di 130 sampai dengan 135 untuk di titik tertingginya. Untuk sementara tim BPBD dari kemarin kita standby di sini dan semalam sempat melakukan evakuasi warga di RT 17 RW 5 itu sebanyak 4 jiwa kami evakuasi karena memang ketinggiannya itu semalam cukup tinggi sampai dengan di angka 200. Banjir yang merendam Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara tidak hanya melumpuhkan lalu lintas, namun juga membuat sejumlah motor mogok saat dipaksa menerobos banjir. Bengkel dadakan menjadi harapan bagi pengendara motor yang mogok akibat air. Banjir setinggi 40 hingga 60 cm masih menggenangi Jalan Kapuk Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Akses jalan pun tak bisa dilalui sepeda motor. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir berujung motor mati mesin. Mereka terpaksa mendorong motor mereka di tengah genangan. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuka bengkel dadakan di tepi jalan. Mereka menawarkan jasa perbaikan motor dengan tarif antara Rp20 hingga Rp35.000 tergantung kerusakannya. Meski terpaksa mengeluarkan biaya tambahan, pengendara mengaku terbantu dengan jasa yang ditawarkan dibanding harus bersusah payah memperbaiki kerusakan sepeda motornya sendiri. Murah sih, ya dibilang dibanding kita benerin sendiri ya, tanpa ada peralatan kan mereka udah siap nih. Jadi ya udah sambil ini ya simbiosis mutualisme lah, saya membutuhkan lah. Saya butuh buru-buru untuk cepat nyala, bisa pulang, mereka kan butuh ini juga. Itu paling kendala cuman di knalpot aja, masuk air sama di busi atau karbu. Dengan ada mekanik ini, abang bawa apa sih bang? Buat kunci-kunci seadanya aja sih bang, biasa. Hingga Jumat sore, banjir di Jalan Kapuk Raya belum juga surut dan akses jalan juga masih tertutup untuk sepeda motor. Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan agar banjir tidak terulang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Kelurahan Priuk, Tangerang, Banten masih terendam banjir cukup tinggi dengan ketinggian hingga 200 cm pada Sabtu pagi. Meski banjir berangsur surut, namun warga masih tetap bertahan di posko pengungsian. Sedikitnya kurang lebih 286 kepala keluarga yang tersebar di 5 RT di RW 08 Perumahan Priuk Damai terdampak banjir dan telah mengungsi di Masjid Al-Jihad. Meski banjir berlangsung surut dengan ketinggian air mencapai 200 cm, namun warga lebih memilih bertahan di posko pengungsian. Banjir disebabkan dari luapan danau Situbulakan dan adanya tanggul yang jebol di aliran Kali Sabi yang tak lagi mampu menampung debit air. Sudah berapa hari sih bang ini bang di sini bang? Udah 1 hari 1 malam bang. Memang untuk ketinggian air di rumah itu mencapai berapa bang kurang lebih bang? Oh kalau di rumah saya hampir lebih 2 meter bang. Ini abang dengan siapa saja bang? Oh saya keluarga sih bang semuanya bang, orang tua, adik ipar. Namun demikian masih ada warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka karena ketinggian banjir tidak terlalu dalam dibandingkan kemarin. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Banjir juga menggenangi permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian air mencapai 2 meter. Hingga Jumat malam, banjir masih merendam perumahan Taman Cikande, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan ketinggian air masih di atas 2 meter.
Banjir terjadi akibat air sungai Cidurian kembali meluap dan masuk ke permukiman warga. Warga bersama para relawan berupaya mengangkut peralatan rumah tangga untuk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Sejumlah warga mengungsi di beberapa lokasi, mulai dari balai warga hingga ke rumah kerabat terdekat. Bikin tahun kemarin ya Kak ya. Ketinggian di dalam rumah aja udah sebatas di atas perut. Warga kini berharap hujan segera mereda sehingga air bisa kembali surut dan aktivitas warga kembali normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sudah sepekan banjir melanda Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan kini kian meluas hingga mencapai 20 kecamatan yang tersebar di 58 desa. Ketinggian air yang sempat surut kini kembali menggenang akibat meningkatnya debit air dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Berikut laporan jurnalis iNews Rudi Setiawan dari Dusun Kampek dan Dusun Pangasingan, Desa Karangligar, Karawang yang terdampak paling parah. Pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hari ini merupakan hari di mana lokasinya saat ini akibat curah hujan yang terus mengguyur di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kondisinya yang parah. Dan bisa dapat dilihat, ini merupakan gambar yang terkini update di hari ke-6, di mana ini merupakan lokasi yang paling terparah yang dapat kami gambarkan. Ya, pemirsa, ini salah satu gambaran bahwa di Dusun Kampek ini kondisinya dalam terus digenangi air. Debit air sejak mulai pada Kamis malam sampai hari ini terus meninggi. Bahkan tadinya semula ini di lokasi sini juga pada hari Kamis itu pada pagi belum setinggi ini. Namun kondisinya bisa Anda lihat, ini rumah-rumahnya juga sudah ditinggalkan oleh warga. Dan seluruh masyarakat di Dusun Kampek ini sudah mengungsi ke tempat-tempat pengungsian, diantaranya itu di Balai Desa Karangligar dan kemudian juga di rumah-rumah warga yang lokasinya tempatnya aman, dan kemudian juga ada yang di masjid. Dan ini patroli dilakukan memang di jam-jam khusus saja, karena mengingat di lokasi ini ada beberapa warga biasanya suka mereka ingin melihat rumah-rumah mereka untuk melihat kondisinya. Biasanya mereka ada yang berjalan kaki dengan nekat melakukan untuk ke lokasi ini. Lokasi yang paling cukup parah. Jadi rumah-rumah di sini rata-rata hampir seatap rumah warga yang terendam banjir. Dan kalau terparah kemarin sempat hari Minggu kemarin banjir. Itu juga sampai seatap, dan sekarang kembali terjadi lagi banjir sampai mulai menutupi atap-atap rumah warga. Saya Rudi Setiawan melaporkan dari lokasi Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat melaporkan. Warga korban banjir di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat merebut makanan. Kondisi lapar setelah sepekan dilanda banjir, bantuan makanan menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Puluhan warga korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terlihat berebut makanan sarapan pagi yang dibagikan relawan. Diketahui banjir di wilayah ini telah memasuki hari ke-7 akibat tingginya curah hujan serta meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air mencapai 1,7 meter hingga 2,90 meter dan merendam permukiman warga secara menyeluruh. Sabtu pagi, puluhan korban banjir harus rela mengantri panjang untuk mendapatkan makanan siap saji dari para relawan. Mayoritas penerima bantuan adalah ibu-ibu dan anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan terdampak banjir berkepanjangan di lokasi tersebut. Ketinggian rumah ibu berapa? Sampai atap. Sampai atap. Yang di mana itu? Kampek, depan masjid. Masjid. Masjid Ar-Rahman. Oh, yang di Pangasinan apa di Kampek? Kampek. Oh, yang di Kampek ibu. Itu biasanya surutnya berapa lama kalau di tempat ibu? Waktu dulu 2 minggu. Waktu sebelumnya? Bulan puasa. 2 minggu.
Dalam 1 tahun terakhir, wilayah ini telah 8 kali dilanda banjir. Namun hingga kini belum ada solusi nyata dari pemerintah. Warga berharap banjir segera diatasi karena mereka lelah hidup dalam ancaman banjir yang terus berulang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Diguyur hujan serta drainase buruk, ribuan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Pengendara yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin akibat banjir yang juga merendam akses jalan. Banjir merendam rumah 1.500 kepala keluarga di 2 RT di Kampung Babelan, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Banjir setinggi 50 cm hingga 70 cm sudah 2 hari merendam kawasan ini. Sekarang sudah jam berapa masih air menggenang tambah tinggi. Tolong bantuannya pemerintah. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi sejak hampir sepekan dan diperparah dengan sistem drainase yang buruk. Udah 2 hari Pak banjir. Mana makin lama makin gede airnya. Nah, ini dari pemerintah desa maupun dari pihak kecamatan maupun kabupaten sudah ada yang melihat ke lokasi Ibu seperti ini? Belum ada yang lihat, belum ada yang peduli. Mana pada kelaparan. Selain itu banjir juga merendam akses Jalan Raya Babelan setinggi 40 cm hingga aktivitas warga terganggu. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Kenapa Bang ini? Mogok Bang Bos. Oh, mogok. Apa karena jalanan banjir. Nah, ini mau kemana Bang? Mau ke Bogor Garutan. Terasa terganggu nggak untuk bahu jalan ini kena terdampak banjirnya? Merasa terganggu Bang Bos. 2 hari terendam banjir, warga masih memilih bertahan di rumahnya masing-masing lantaran belum ada pengungsian serta bantuan logistik. Warga berharap pihak terkait dapat segera menangani banjir serta memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sudah 2 pekan, banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Ketinggian banjir mencapai 1 meter membuat warga harus mengevakuasi hewan-hewan ternak mereka. Warga Pati, Jawa Tengah yang terdampak banjir mengungsikan sapi ternak mereka ke tempat yang lebih aman. Dengan menerjang banjir setinggi lebih dari 1 meter, sapi dibawa menuju daratan untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke desa lain yang tidak terendam banjir. Mereka berharap banjir di Pati bisa segera surut karena sudah lebih dari 2 pekan aktivitas warga terganggu dan perekonomian warga lumpuh. Hingga kini tercatat 60 desa di 7 kecamatan di Pati masih terendam banjir. Manut tuh. Jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab